Karena kalau dalam proses inovasi itu hampir selalu kita menemukan bahwa apa yang kita pikir itu bagus ternyata nggak bagus. Jadi justru musuh terbesar dari inovasi itu adalah si korporasi itu sendiri. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Coach. Saya mau konsultasi. Boleh tolong buku resepnya bawa ke sini. Ini dokter yang nggak bisa bikin resep. Karena bukan dokter. Bukan dokter. Iya. Bro, Siap. sekolah di mana dulu? S1 Melbourne University. Melbourne Ya, University. di Australia. S2 di UI, S3 di BINUS. Jakarta. Oke. Jadi sebelum Melbourne? Gue pernah juga tuh mampir di UGM 1 semester. Jadi ceritanya sebenarnya udah diterima di Melbourne. Terus kan kalau di Australia itu kan mulainya awal tahun ya. Kalau di Indo kan tengah tahun kan. Waduh, terus ngapain gue setengah tahun nganggur kan? Ya udah gue ikut UMPTN. Gue pilih UGM, gue cari filsafat karena wah ini menarik nih gitu. Lu cocok sih itu. Cocok sebenarnya. Soalnya pikir gini kan, kalau gue cuma punya waktu satu semester untuk gue kuliah di UGM gitu ya, gue mau ngambil apa ya gitu? Mau ngambil bisnis, mau ngambil ekonomi kan ntar gue belajar situ. Jadi cari yang unik, yang aneh, yang men-challenge pikiran gue, filsafat gue ngambil. Iya. 1 semester doang, maksudnya gue pergi ke Australia, gue tinggal. Di Australia ngambil apa? Commerce, dagang. Commerce and Industrial Relations istilah ininya. I tepatnya. see. Lu kenal sama Yudi Chandra nggak? Kenal Coach Yudi. Ah. Iya tuh satu angkatan gue itu. Waktu itu foundation study-nya sama. Cuman beda kampus habis itu pas kuliah. I see. Pantesan. Saint Kilda ya? Ya dia dari situ ya. Saint Kilda Uni ya dia. Iya. Kok bisa kenal? Foundation study-nya sama. Jadi kan kalau zaman dulu gue tuh orang Indonesia kalau mau kuliah di Australia itu harus ada setahun foundation study namanya. Jadi setahun kita ada di sana mukim kayak matrikulasi lah gitu. Kayaknya orang Australia nggak percaya pendidikan Indonesia bagus gitu. Tes dulu ya, diuji lu kira-kira satu masuk tahun kan dulu nih. gitu kan, diajarin dulu lah semuanya tentang budaya, bahasa Inggris gitu, cara berpikir dan sebagainya. Dan mati gue nih ngece nih. Jadi dari sekolah sampai sekarang apa yang membuat lu bisa berada di titik sekarang ini? Ada turning point apa? Kayaknya turning point sih banyak ya pasti ya. I don't think there is just one single turning points gitu. Pasti ada banyak ya. Memang gini kan, kalau kita nonton film gitu ya, biopik gitu ya, itu kan pasti kan dipilihin ya certain turning points ya. Which is memang menurut gue sih bener juga sih. Yeah. Ada certain turning points gitu ya. Tapi honestly, siapapun diri kita sekarang, termasuk Coach Tom sekarang udah jadi hebat seperti sekarang ini kan pasti itu tercipta karena ratusan decisions, keputusan-keputusan yang dari yang kecil, yang sedang, yang gede yang kita buat over time gitu ya. Betul. Dan itu yang membawa kita ke sini gitu. Jadi it's kind of hard. Kayaknya agak susah deh gue jawab pertanyaan itu ya. But I think kalau misalnya mau di summarize gitu ya. Pertama adalah curiosity gue tinggi gitu ya. Dan gue suka banget belajar dan bergaul dengan orang-orang yang beda justru dengan diri gue. Oke. Gitu. Jadi bukan mencari ini udah sama nih. Yang nyaman gitu kan. Nyari kelompok-kelompok gitu ya. Gitu. Termasuk juga misalnya gini, gue joknya sama istri gue ya gitu. Nih, gue mau sama istri gue, ayah nih udah pergi kemana-mana gitu. Ayah udah pernah pergi ke luar negeri, negaranya ini sampai keluar dosa segini. Dapatnya orang desa juga gue. Istri gue ada dari sebuah desa Jawinangun di Cibobo, di Cirebon di sana gitu kan. Dan itu beda banget ya. Gue orang Jawa, ada orang Sunda gitu ya. Budayanya beda, latar belakangnya. Gue Jawa. Jawa mana? Emang gak kelihatan gue Jawa aja? Gak kelihatan. Serius. Gue lahir di Solo. Oke. Di Solo tapi gue besar di Jakarta. Gitu sih. Jadi waktu pas kuliah pun juga gue senang gitu. Jadi gaul sama orang-orang yang justru beda dengan gue gitu. Ya ada juga lah yang sama pasti ada. Itu kan otomatis ya. Yeah. Kalau yang sama tuh nggak selalu cari, itu biasanya ngumpul sendiri. Ya kan gitu. Tapi lo coba gitu. Nah termasuk ketika gue jalanin bisnis juga gitu. Dan gue belajar dari pengalaman awal gue bangun bisnis itu, menurut gue gue nggak growing fast. Jadi the first 15 years gue truly building business bareng partner gue, itu pertumbuhan gue itu lambat gitu. Dan ketika gue reflect back, salah satu penyebabnya adalah karena gue udah nyaman dengan klik gue itu aja gitu. Jadi pergaulan gue, teman-teman gue gitu, gue belajar sama siapa gitu, itu aja gitu. Okay. Dan kayaknya waktu itu gue
entah gue males atau gue takut gitu ya, nggak pede untuk keluar dari klik itu gitu. Sampai kemudian ada satu titik di mana para founders nih dari bisnis itu bilang, oke, Indra, stop being CEO. Jadi waktu itu kan gue dari direktur produksi, direktur ini akhirnya jadi CEO waktu itu, terus udah di stop. Your first job itu di mana kalau di Indonesia? Oh, kalau gue kerja, gue dulu waktu pas pulang ke Indonesia habis kuliah itu pas Krismon. Oh, Jadi itu susah banget cari kerjaan. Jadi gue akhirnya serabutan waktu itu sempat. Gue sempat kerja di perusahaan-perusahaan kecil itu, tapi wah nggak cocok, gue keluar gitu. Sampai akhirnya gue diajak teman untuk kerja di waktu itu lagi pemilu tahun 99, lagi persiapan pemilu waktu itu. Gue kerja di Media Center KPU. Jadi Media Center KPU. Ya, itu project di bawah UNDP. Ya, yang ngelola ada agency di Indonesia, tapi projectnya bohirnya UNDP gitu ya. Nah, gue diajak ke sana. Itu the first job yang serius tuh yang gue jalanin di situ. Sebelumnya banyak pindah-pindah ya? Iya, mungkin cuma 2 kali lah. Nah, dari situ akhirnya ketarik kemana-mana sampai akhirnya gue buat perusahaan kan, ya perusahaan training companies ya, Kubik. Ya, Kubik is your company? Iya. Bareng Pak Farid, Pak Jamil. Pak Jamil. So itunya ya, tapi yang tampil banyak Pak Jamil ya? Iya, memang itu by design. Jadi waktu pas lagi kita bertiga kumpul, kita sepakatin nih, berat kalau kita tiga-tiganya pengen tampil gitu. Iya. Pilih satu gitu. Dan nanti kita sepakati udah Mas Jamil aja deh gitu yang tampil. Mas Farid di belakang layar, saya mensupport Mas Jamil gitu. Jadi kalau dia di atas panggung, saya di samping panggungnya atau di balik panggungnya. Itu udah kita sepakatin sejak awal gitu. Yeah. Dan kalau kita amatin banyak teman-teman yang kongsian gitu ya di sebuah lembaga training gitu, tapi semuanya pengen tampil gitu. Yeah. Nah, itu berpeluang nanti kan bisa split ya. Bisa pecah. Karena memang semuanya pengen ada di atas panggung gitu. Nah, kalau itu by design udah kita buat seperti itu. Nah, itu 15 tahun tuh gue di Kubik kan. Dan balik lagi ke pertanyaan lo awal tadi ya. Gue merasa nyaman tuh di klik itu ya, di grup itu, di kelompok itu gitu, dengan bidang itu. Dan ternyata gue growth-nya itu ya, gue growing, alhamdulillah gitu ya. Tapi Kubik gede sekali loh. Kalau untuk training company very popular. But for me personally, gue ngerasa gue nggak grow seperti yang gue harapin. You can grow. Bahwa gue grow, iyalah, udah pasti lah gue grow, ya kan? That 15 years itu valuable banget bagi gue gitu. Tapi I could grow even more harusnya, gitu ya. Betul. Sampai kemudian akhirnya gue dipecat. Jadi CEO. Memecat diri sendiri. Kan itu kan foundersnya kan 3 orang kan gitu. Udah pokoknya ini terakhir Indra, jangan lagi CEO lagi. Saya tendang keluar katanya gitu. Mulai berkembang lah lo. Ya lo buat yang baru. Jadi gak boleh lagi cawe-cawe di sini gitu. Oh gimana waktu itu gue agak gini juga kan, ini baby yang gue lahirin bro. Honestly ya, di antara bertiga itu yang bener-bener tuh gendong babynya, ngasih susu, ngasih popok, kalau nangis gue yang bangun malam-malam itu tuh gue. Honestly gitu. Jadi gue merasa ini Kubik tuh baby gue banget gitu. Terus tiba-tiba langsung udah stop. Ya. Karena Kubik sudah Howard Schultz-nya lah. Howard Schultz-nya ya. Untuk dianggap gini, Kubik sudah menjadi sangkar yang terlalu nyaman untuk Indra katanya gitu. Wow gitu. Dan akhirnya gue di kick out gitu. Atas niat baik, bukan karena dia nggak suka sama gue, bukan karena sobat-sobat gue itu nggak, justru karena Indra ini kalau kelamaan ada di sini nggak jadi gitu bilang. Udah pokoknya tendang ke atas, bukan tendang keluar, tendangnya ke atas gitu. Tendang ke atas. Silahkan bikin baru, start over again, nggak ada yang batasin apapun juga, terserah gitu. Dan itu ternyata menjadi, ya kalau back to your question lagi ya, beberapa hal dalam hidup kita ya, ada turning point ya. Itu salah satu turning point yang akhirnya ngebebasin gue gitu. Dari gue orang yang terbebani menjadi seorang trainer yang sukses, pengusaha yang sukses, yang ngomong di mana-mana udah didengerin ngomongnya gitu. Akhirnya gue berangkat jadi nol lagi kan. Dan gue memilih satu bidang yang gue suka banget dari dulu, pengen terjun di situ, tapi gue nggak pernah berani untuk memulainya. Yaitu innovation. Dan begitu pas lagi gue udah nggak lagi jadi direktur di Kubik, gue jadi nobody. To be honest, gue ngerasa I'm nobody. Wah, gue tuh free banget. Wah, habis itu gue, lu malah merasa lebih itu ya, malah lebih nggak punya beban bro. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Jadi beban bahwa gue CEO, gue diundang untuk ngomong sini-sini, nggak ada lagi. Gue bahkan udah nggak usah ada yang ngundang gue lagi. Gue benar-benar start dari nol. Jadi bego lagi, dan memang bego sih sebenarnya ya. Apalagi kan gue masuk ke dalam dunia yang completely baru. Yang completely baru. Ya ngomongin corporate innovation. Gue tahu corporations, tapi innovation kan enggak gitu.
Tapi ya gitu gue ringan. Akhirnya wah nih gue pertama-tama gue lakukan, gue mau kursus apa nih? Wah ya, ada kursus yang di online di internet. Gue ngambil di Stanford, gue ngambil di sini. Terus di Indonesia juga nih ada course apa lagi? Gue ikutin. Gue ada trainer tentang ini, gue ikutin gitu. Dan gue bener-bener duduk, gue belajar lagi gitu. Tanpa harus memperkenalkan diri, saya Indrawan Nugroho, CEO asik dan asik ya. Gue nggak bilang gitu, siapa? Indra gitu. Dari mana? Ya dulu saya pernah ada di lembaga training. Udah gitu aja. Mudah-mudahan nggak ada yang kenalin gue gitu. Itu enak banget tuh, ringan gitu. Langkah kaki gue jadi ringan gitu. Dan karena keringanan itu ternyata gue jadi malah berani untuk explore. Dan sejak itu gue mulailah main ke dunia yang itu gue nggak pernah kunjungin sebelumnya. Di dunia gue sebelumnya yang nyaman itu, yang udah enak itu, begitu gue dilepas nggak boleh lagi main ke sini, gue terpaksa main kan, jalan-jalan kan. Dan dari situ gue ketemu dengan banyak orang yang berbeda. Dan that's one of the turning point in terms of both professional life ataupun personal life gue gitu. Keren. Wow. Ternyata dahsyat juga ya. Karena perubahan seseorang, kayak gue ketemu lu kan di NLP training ya. Iya. Ini itu awal-awal. Habis itu coaching. Pembelajar banget coaching. Itu kan dahsyat. Nah gue lihat sih lu memang sangat-sangat nomor satu lu sangat humble, dan lu memang pikiran lu sangat-sangat jauh. Buku lu juga keren banget. Thank you. Ya. Dan pada saat lu masuk ke inovasi dengan situasi di mana backgroundnya nggak ada, kenapa milih inovasi dan bagaimana orang bisa put trust in you dengan membangun brand baru? Ini kan new brand ya. How do you do that gitu? That's very good questions. Pertama adalah kenapa inovasi? Sebenarnya inovasi itu udah lama gue bro. Jadi sejak gue di Kubik, gue jadi trainer dari awal gitu ya. Gue jadi direktur produksi sampai akhirnya gue jadi CEO-nya di Kubik ya. Di Kubik itu hati gue tuh inovasi. Jadi kalau lo perhatiin Kubik itu dulu zaman gue jadi direktur produksi itu aneh-aneh produknya. Gue pernah ngebuat training yang menggabungkan entertainment sama training ya. Jadi ada kabare gitu. Jadi lo ketahui kan namanya tuh sukses mulai entertainment lah. Gue nyanyi lah, gue nari lah, gue teater lah gitu ya. Sampai kita ngebuatin training yang di gedung teater beneran, pesertanya semuanya pakai, wah pokoknya aneh-aneh lah gitu. Yang some of them are very very costly gitu. And not profitable juga ya dasarnya. Gue kan namanya inovasi kan nggak selalu berhasil gitu kan. Gue pernah buat rugi perusahaan dalam satu project aja 1,4 miliar gitu per year, dan gue ulang 3 tahun berturut-turut bro. Itu kalau nggak goblok gitu. Kenapa? Karena penasaran aja, masa nggak bisa sih, ya udah setelah 3 tahun gue bikin rugi perusahaan segitu banyak, udahlah gue nyerah aja deh, kita tutup gitu ya. Itu salah satu proses gue belajar ya, innovation doesn't have to be successful gitu in terms of financially. Tapi kalau when I look back, banyak hal yang gue pelajari in that process ya. Walaupun berujung itu nggak diterusin, tapi ada brand yang udah kebangun, ada jaringan yang udah kebangun, kepercayaan diri yang sudah ada, nama baik yang sudah ada, dan itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang seberapa itu berdampak kepada kesuksesan Kubik pada hari ini, itu punya dampak besar. Pasti gitu. Jadi mungkin pada saat itu in terms of financial dalam project itu kita loss miliaran rupiah gitu per year-nya. Tapi ketika kita tarik ke jangka panjang, itu udah balik itu sebenarnya. Nama terus reputasi. Ya kan. Akhirnya jadi orang jadi tahu tentang kita kayak gitu. Itu balik. Itu bagusnya inovasi ya menurut gue ya. Jadi akhirnya ya udah jangan pernah takut tuh kita nyoba sesuatu yang baru. Jadi kalau balik ke pertanyaan lo lagi, gue dari dulu emang sukanya inovasi gitu. Tapi gue nggak berani waktu itu untuk nyebut gue sebagai bisnis inovator. Jadi pengennya gue pengen jadi bisnis inovator bro. Itu sampai gue inget banget, gue samperin Mas Farid Poniman ya, partner kita itu, dia tinggal di Malaysia waktu itu, di Kuala Lumpur. Itu gue samperin tuh ke Kuala Lumpur tuh, hanya untuk sekedar diskusi doang gitu. Mas dia gimana ya, kok hati saya pengennya jadi bisnis inovator, tapi kok saya merasa belum pantas dan sebagainya gitu ya. Nah kayaknya tuh salah satu alasan juga kenapa gue dipecat itu. Karena selama lo jadi direktur utama di Kubik, lo gak akan pernah punya nyali, karena tuh udah nyaman di situ. Udah pecat aja, lo gak punya pilihan kan. Ya udah terpaksa lah gue jadi bisnis inovator. Awalnya gue, karena gue masih gak pede ke korporasi,
gue ke UKM dulu. Jadi tahun pertama itu tahun 2016 tuh gue mencoba menawarkan layanan inovasi untuk teman-teman UKM ya. Dekat sama komunitas UKM, diundang ke pesta wirausaha dan sebagainya gitu. Untuk ngomongin sesuatu yang sebenarnya pada saat itu terlalu mewah untuk UKM. Bener banget. Ya, ngomongin strategi inovasi, wah keren ya. Tapi entar dulu deh, yang penting barang gue laku dulu gitu. Dagang dulu aja gitu. Atau modalnya dari mana, atau sourcing produknya dari mana kan gitu kan. It's much more simple gitu kan. Makanya, wah kayaknya nih gue nggak resonate nih sama UKM gitu. Gue sampai sekarang ketemu UKM pasti ngomongnya masih inovasi dan strategi bro. Gue nggak akan masuk ke area-area yang bukan area gue. Misalkan kan udah banyak teman-teman yang jago ngajarin jualan, jago gimana cara ngelola keuangan, buat SOP itu udah ada sendiri kan jawara-jawaranya teman-teman gue juga itu. Kalau dia nanya gitu, lu salah nanya ke gue, lu nanyanya ke dia. Lu nanya ke Coach Tom aja deh gitu loh. Ngapain juga lu nanya ke gue. Tapi kalau ngomongin strategi inovasi, gimana business building untuk growing, gue boleh lah. Gue sekolahnya itu gitu ya. Gue sukanya di situ. Nah tapi karena itu nggak resonate, akhirnya kita putuskan waktu itu di 2016, oke kita going corporate aja. Kebetulan gue 15 tahun kan, gue ngurusin corporate. Betul. Jadi gue udah lebih paham gitu, corporate itu apa sih? Dunianya ya. Exactly. Dunianya, jargonnya, problemnya yang ada di sana gitu. Dan gue udah comfortable ngobrol sama mereka dari level paling bawah sampai ke BOD-nya gitu. Cuman kan itu still it's something new kan. Corporate innovation is something new. So balik lagi ke pertanyaan nih, gimana caranya? How do you build your brand gitu? Keren banget karena lu termasuk yang sangat-sangat cepat sekali ketika YouTube channel lu. Karena gue lihat ya, lu tuh orangnya serius. Lu sangat-sangat serius dan kalau melakukan sesuatu tuh nggak setengah-setengah. Even your YouTube channel itu adalah salah satu yang kalau gue membuat konten YouTube, gue lebih berfokus kepada quantity daripada quality. Nah, kalau lu lebih banyak di quality-nya itu heavy sekali. Dan lu building your brand itu benar-benar termasuk sangat cepat sampai dilirik sama Dextos dan seterusnya. How do you do that? Ini gue rasa ini harus dibuka nih sama teman-teman nih. Ya, ini karena ini manfaat ya teman-teman yang menyaksikan ini, misalnya pengusaha misalnya, kan tetap harus bangun branding kan ya. Betul. Baik itu nama perusahaannya atau produknya kan harus bangun branding, termasuk personal brandingnya diri sendiri. Oke, jadi ini my personal, gue bukan ahli branding ya, gue harus disclaimer ini dulu ya. Jadi yang gue ceritain itu cuman ya ini it's your personal story lah ya. Bener apa salahnya, tolong dikasih tahu ke gue gitu ya. Teman-teman yang ahli branding kasih tahu, bukan gitu Indra gitu ya. Kasih tahu aja, cuman this is what I did lah. Jadi I think gini, sebelum kita punya brand yang kuat, kita sebenarnya harus mencari dulu kita tuh siapa gitu. Nah kalau menurut gue nih, ini tebakan gue dua, so tau nih gue ya. Mungkin ada orang-orang yang pengen ngebangun brand gitu ya, personal brand gitu misalnya. Yang paling gampang personal brand aja deh, karena konteks pertanyaan lo kan ke personal brand gue ya. Itu dia berangkatnya, wah gue pengen dikenal sebagai orang yang begini kan di-define. Habis itu kemudian dicari cara gimana untuk mengkampanyekan ini, mengamplify ini dengan media sosial, dengan ini, dengan pakaian dan sebagainya kan gitu kan. Tapi when they actually do that, ketika mereka melakukan itu, mereka sebenarnya belum benar-benar ngeklik dengan this is who I really am, gitu loh. Dia belum discover dirinya dulu gitu. Akhirnya yang dia coba tampilkan itu sesuatu yang di atas kertas tadi, gitu. Bukan sesuatu yang ada dalam dirinya. Dan itu selain itulah, itu artifisial juga dan nggak resonate. Karena at the end of the day orang itu nangkep bukan cuman sinyal yang keluar dari mulut gue ngomong di video, misalnya kita ngomongin YouTube ekspresi wajah gue, enggak gitu. Ada hal-hal yang tidak kasat mata yang orang itu bisa sense ya. Iya, exactly gitu. Dan bisa sense. Dan kalau dia disuruh jelasin apa yang lo kagak paham juga gitu. Tapi beberapa kali interaksi sama dia tuh, oh si Indra tuh kayak gini ya gitu. Nah itu. Nah itu nggak akan pernah bisa keluar tuh. Benar. Ini kan hal-hal yang kalau misalnya pakai bahasa-bahasa yang terminologi umum kayak harisma. Itu kan sesuatu yang people sense. Tidak bisa dijelaskan. Iya. Gimana lo kok bisa merasa kalau gue sama dia tuh entah gimana gue udah respect aja deh gitu. Dia ngomongnya juga sama kebanyakan orang. Pakaiannya sama. Tapi kenapa kalau sama dia kok asik gitu ya? Asik atau lain atau apa, whatever lah ya, apapun yang menjadi personal quality-nya dia gitu. Jadi kalau menurut gue sih, first of all kita harus discover diri kita dulu. Dan itu yang gue lakukan begitu. Makanya gue bilang kan, gue ditendang ke atas itu kan
itu berkah gitu sebenarnya bagi gue gitu. Berat sih di awal-awal gitu ya, tapi gue beruntung banget istri gue support ya. Mungkin kan banyak orang yang khawatir ya, ini penghasilannya gimana, ini gimana gitu. Istri gue support, partner gue di Kubik support, teman-teman gue di Kubik support, masya Allah. Jadi gue melewati semua itu tuh, wah nikmat deh gitu. Karena gue tahu gue nggak sendirian, teman-teman gue supportnya tuh beneran supportnya gitu, bukan cuma lip service doang gitu. Di rumah juga support tuh beneran, gak lip service doang gitu. Itu yang membuat gue bisa melewati itu dengan baik, dan gue jadi merasa proses gue mencoba untuk discovering myself itu menjadi lebih mulus. Nah itu yang cara gue discover gimana? Ya gue gerak dulu, gue masuk ke UKM dulu, gue ketemu dengan komunitas ini, gue ngajarin ini, gue buka bisnis baru, gue buat ini. Waktu pas gue 1 tahun pertama sejak gue dipecat tadi itu, gue langsung buat 3 bisnis baru. Oh iya, apa aja? Bisnis fashion sama bini gue. Oh fashion sama bini, yang sekarang ya? Yang sekarang. Terus ada, abis itu yang bisnis yang Cias, terus satu lagi ada bisnis yang online retailers ya. Tahun berikutnya ada lagi, tahun berikutnya ada lagi. Itu kenapa? Karena gue pengen explore juga gitu. The things yang gue dulu gak explore karena entah gak ada waktu atau alasan sih sebenarnya gak ada waktu itu ya. Mungkin gue takut aja sih waktu itu ya. Akhirnya gue explore gitu. And in that exploration process, I discover myself. Gue jadi tahu begitu ke UKM dan sebagainya, bilang, gue senang nih support UKM, gue bantu gitu. Tapi ternyata apa yang gue sampaikan nggak match nih dengan kebutuhan mereka pada saat ini gitu. Oke, gue shift dia ke corporate. Di corporate juga gue ngomong dulu sama siapa. Dalam perjalanan itu karena memang kita dasarnya niat nyari ya, akhirnya dipertemukan juga dengan apa yang kita cari gitu. Menarik. Misalnya gini, ya, waktu pas mulai dulu gue juga nggak punya experience di corporate innovation kan. Ya udah yang gue bisa apa? Training kan. Ya udah gue cari training aja deh yang kaitannya sama creativity dan sebagainya gitu. In the process gue cari lagi apa sih yang sekarang lagi dibutuhin. Oh design thinking, gue belajar design thinking, gue ambil sertifikasinya, gue gini, gue tawarin kesana kemari. Menariknya in that process, gue dipertemukan dengan orang-orang, perusahaan-perusahaan yang resonasinya nyambung sama gue dan ngasih gue kesempatan. Gitu. Dan bahkan ada satu kesempatan ini, another turning point. Jadi sebenarnya kalau lu tanya ke gue turning point apa aja, banyak banget itu. Ya? Makanya yang ingat di kepala gue aja gue sampaikan kan ya. Ada satu perusahaan yang ini udah lama relationship gue sama perusahaan ini ya. Jadi dari zaman Kubik gue udah deket sama dia dan sebagainya. Begitu gue bilang, gue udah nggak aktif di Kubik lagi. Gue jadi komisaris doang di sana. Gue support. Tapi aku sekarang ada di sini, itu dikasih jalan tuh gua. Karena gue udah dikenal sama dia, gue punya nama baik gitu ya, reputasi gue. Oke, coba deh Mas Indra deh bawain inovasinya. Gue lakukan, gue belajar habis-habisan supaya gue nggak mengecewakan mereka. Karena gue ngomongin leadership, pengembangan diri, gue hafal 2 kepala belum. Nggak usah pakai materi. Nggak usah pakai materi lagi, itu mati lampu nggak ada saat juga gue ngomong aja itu. Ya, inovasi itu kan baru. Tidur banget, ngomongin leadership aja. Langsung. Inovasi kan nggak, gue belajar lagi itu, wah gila. Karena ya itu dia kan, gue harus sebenarnya cara belajar terbaik gue itu adalah memaksa diri gue suruh ngajar gitu. Untuk ngajar. Kalau nggak belajar. Karena nggak belajar gitu. Maka gue buat video YouTube tuh sebenarnya untung terbesar gue apa? Gue belajar terus gitu, mau nggak mau kan, gue riset lagi, gue belajar lagi. Oke, anyway, nah dalam prosesnya itu karena emang niat gue pengen nyari sebenarnya gue tuh bisa di level apa sih gitu. Awal-awal kita desain itu kita nggak pede nih, bisa nggak ya kita disetarakan dengan global consulting company. Wah kan, kita baru mulai, baru setahun jalan, lu bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal lu. Tapi pengennya sih gitu. Yaudahlah kita doa aja deh, sama ikhtiar gitu, usaha, doa terus tiap malam, ikhtiar. Coba cari teman-teman yang dekat-dekat situ, ajakin ngobrol, ketemu sama teman yang di global consulting company, ngobrol, ngopi bareng, kita kulik-kulik di sana kayak gimana sih cara kerjanya. Pokoknya gue deketin diri gue dengan dunia yang gue pengen achieve di situ. Dan ternyata ya itu kan semesta mendukung. Apakah itu namanya law of attractions lah, apakah namanya apalah, itu labelnya banyak. Tapi kita semua ngalamin itu kan. Ini satu klien ngasih challenge ke gue, Mas Indra berani nggak gini? Anda dengan Cias kita tandem sama satu global consulting company. Yang sekarang udah bantuin kita. Tandem. Dari sekian banyak vendor, waktu itu ada belasan vendor, terseleksi tuh. Tersisa cuman perusahaan gue, Cias. Sama sini one big consulting companies. Big 5 lah di dunia. Kita gini, yang global consulting company dia bantuin direksi sama BOD-1 lah. Ya, karena kalau mereka harus dari luar negeri lah, kalau lokal enggak lah gitu. Tapi di bawah itu masih enggak jalanin.
Oh nggak apa-apa, lebih banyak kan? Iya dong. Cuman anggarannya lebih dikit bro. Beda di sana dolar, di situ rupiah gitu ya. Tapi bagi gue, it's not about the money. Betul. It's about the opportunity. Dua, to learn. Iya. Kesempatan gue bisa belajar dari global consulting company. Dan kedua, to prove. Proof kepada siapa? Bukan kepada siapa-siapa bro. Proof kepada siapa? Diri gue sendiri. Diri gue sendiri bahwa I am capable untuk kesana gitu. Betul. Dan sampai itu segini, si global consulting company-nya tuh dibilangin gini, tolong ya Mas Indra ini ajak apapun yang kamu lakukan. Digituin bro. Keren. Jadi kamu jalanin program apapun untuk level BUD dan BUD -1, Mas Indra libatkan. Tujuannya supaya Mas Indra bisa ngebuatin program untuk di bawahnya yang nyambung. Kan logis dong. Betul. Dalam itu gue, siap. Gitu. Saya mau disuruh apa aja, gue bilang gitu. Gue mau disuruh apa aja, gue disuruh memfasilitate kayak disuruh bawa-bawa koper kayak apa kayak, gue ikutin itu global consulting company-nya. Sampai dia buat project di Singapura waktu itu, gue ikutin, modal sendiri bro. Tiket pesawat sendiri, waktu itu gue masih kere itu. Yeah. Ya gue baru aja dipecat gitu kan, baru mulai dari awal kan. Gue masih kere, gak apa-apa deh, keluar tabungan, beli tiket pesawat, gue hotel di sana. Udah gue jadi kacungnya sana aja, gak masalah bro. Karena balik itu lagi, cara belajar paling bagus tuh udah nyebur aja jadi bagian dari sana. Lu dapetin tuh sense-nya itu tuh. Dan yang menarik ketika gue programnya 4 hari, gue sempat bahkan gue udah kadung dalam 4 hari itu ada 1 hari di mana gue udah komitmen di Jakarta. Jadi itu gue berangkat, besoknya pulang ke Jakarta, cuman meeting doang di Jakarta, habis itu berangkat lagi gitu. Lu gila lu ke Singapura kayak ke Bekasi aja lo katanya gitu. Gak apa-apa, gue keluar duit gak apa-apa karena dan itu ternyata turning point. Itu investasi, salah satu investasi terbaik gue waktu itu. Dan pada saat itu, kayak gini tuh cara kerjanya mereka. Dan kesimpulan gue adalah gue bisa gitu. Kita nggak kalah orang Indo. Apa sih yang dilakukan oleh mereka yang so different dari yang kita pikir? Mereka udah brandnya udah gede aja gitu kalau menurut gue ya. Tapi ya gini lah, yang mereka udah hidup lebih dari 100 tahun bro. Knowledge managementnya dia gila. Ilmu yang diakumulasi selama 100 tahun itu, yang datangnya dari kepala orang-orang yang super cerdas itu, diakumulasi ke dalam sebuah sistem sehingga kalau misalnya lo ketemu klien, ada satu permasalahan, lo tinggal buka komputer doang bro. Dek, udah ada solusi. Itu kayak ChatGPT. Tapi versi manual gitu. Serius? Lo kan you can't beat that, right? Betul. Gue bilang, gue gak bisa ngalahin itu. Ya, makanya gue gak punya impian untuk mengalahin itu. Gue gak punya impian untuk mengalahkan mereka. Gue cuma ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah itu sangat-sangat dia udah ready semuanya. Dan memang orang-orang yang direkrut yang masuk ke jadi sana kan memang brilian. Iya. Jadi lo bayangin aja orangnya brilian, database keilmuannya banyak, case study-nya 100 tahun yang ada, yang semua itu tinggal di-pull keluar gitu. Ya makanya mahal lah, ya wajar lah dibayar mahal di situ. Belum brandingnya gitu, ya belum ada bule-bulenya gitu kan. Orang Indonesia kan masih suka yang begitu-begitu. So kita nggak punya impian sama sekali untuk mengalahkan mereka. It's a game that not worth fighting for gitu ya untuk saat ini ya. Gue mau cari game yang lain dan gue menemukan ada satu arena yang bagi gue tuh lebih gue banget, lebih asik, lebih seru, dan itu adalah missing pieces dari apa yang selama ini ada di industri. I see. Dan itu Cias masuk situ. Nah, gue nemuin itu bro, kan proses kan. Betul. Dan gue bisa nemuin itu karena gue nyari. Emang gue niat, gue mau invest, gue mau capek gitu, gue mau repot gitu. Gue bukannya nunggu gitu kan, cari wangsit apa ya kira-kira ya. Gue masuk ke segmen mana, gue strategi gue apa, terus produk apa yang gue jual. Gue nggak di perpustakaan buka buku hanya browsing doang gitu. Enggak, gue terjun ke lapangan, gue cari, gue sodok sana sini, gue keluar duit gitu. Tabungan makin menipis. It's okay, it's part of the journey, it's investment kan. Sampai kemudian untung istri support ya. Itu masya Allah. Itu ya anugerah lah itu ya. Blessing ya. Itu blessing banget gitu. Orang tua juga kan, gue pasti kayak gitu ngomong ke orang tua. Gue minta ridho dari orang tua. Itu penting lah ridho orang tua dulu. Sampai orang tua bilang, dah aku ridho, mama doain. Wah udah digitu sama orang tua, maju udah maju. Gitu. Kalau mati pun syahid insya Allah gitu. Pokoknya gitu. Nah, sampai akhirnya satu titik nih. Gue dipanggil sama si klien ini bilang gini, ini jujur nih aku kumpulin nih dari informasi dari teman-teman dari sini. Kesimpulan kita adalah apa yang Cias lakukan lebih baik dibandingkan yang Big Consulting Company. Wah itu kayak tervalidasi tuh gue bro. Itu balik lagi, gue nggak ada niat buktikan pada semua orang. Gue ingin buktikan bahwa kita bisa kalau mau.
anak negeri ini, anak lokal ini, orang Jawa lahiran Solo ini gitu. Yang baru aja dipecat gitu dan baru memulai perjalanan nih. Kalau kita mau, kita tuh bisa. Selama kita ya lu kudu pinter lah nyari celah strateginya, nyari ininya. Betul. Maka gue believe banget dengan itu. Sampai sekarang gue ngomonginnya itu di YouTube channel gue. Itulah kira-kira. So it's quite a long story. Keren. Ini bukan sesuatu yang kayak lu desain sejak awal, abis itu jalannya linear dan akhirnya jadi wala. Ternyata gitu tidak segampang itu ya. Gitu. Orang berpikir cepat ya karena ada ini. Oh dia memang bekas dulunya di kubik segala macam, itu merupakan privilege. Tetapi actually it's more than apa yang orang lihat ya. Kerja kerasnya segala macam. Itu dia makanya gue tadi sebelum kita take ini kan kita ngobrol ya gitu. Lu ketika misalnya lu kan gue bilang ya gue pengen belajar dari Mas Dedi gitu ya. Makanya studio gue di kantornya dia aja gitu kan. Itu kan the same thing bro. Betul banget. Emang cara gue belajar tuh gitu. Okay. Ya, gue tempel aja siapapun orang yang gue rasa gue bisa dapat ilmu dari dia gitu. Ini belajar banget. Bro, ngomongin inovasi. Lu sehari-hari kan melakukan inovasi, mengajarkan inovasi. Oke. Apa yang missing pieces yang ada di corporate saat ini yang menghambat mereka dalam berinovasi? Itu banyak tuh jawabannya tuh. Soalnya gini, kita menariknya adalah gini, karena gua deket juga sama teman-teman UKM, dan gue juga belasan tahun ada di, ngerti juga teman-teman corporate. Dan itu kan dua dunia yang berbeda. Yang gampang gini deh, kita let's say kita pakai istilah startup aja deh. Karena UKM itu kebanyakan ketika kita berpikir kata UKM itu lebih tradisional. Betul. Growth-nya itu sangat linear gitu kan. Bahkan ada yang stuck di satu titik tertentu. Makanya di Indonesia itu kan kalau piramidanya itu kan mostly mikro, dan kesulitan problem UKM di Indonesia itu adalah dia nggak bergerak ke atas gitu ya. Nah, maka yang aku ambil kontrasnya adalah startup dengan corporate aja ya. Nah, yang menarik adalah 5 tahun yang lalu tuh aku banyak diskusi sama teman-teman corporate. Yang mana gini, mereka punya keinginan untuk mengadopsi cara berpikir, paradigma, cara kerjanya startup. Kan itu kan era-era di mana startup tuh lagi seksi-seksinya ya. Terus gue bilang gini, nggak bisa gitu. Itu dua dunia yang berbeda. Itu ibarat kayak yang satu ikan air tawar, satu lagi ikan air laut gitu. Itu habitatnya beda. Yang lo bisa adopsi adalah mindsetnya, cara berpikirnya, dan mungkin cara kerjanya, partly gitu. Tapi lo nggak bisa berubah jadi gaya startup kecuali lo buat anak perusahaan yang khusus ke sana dan sebagainya. Tapi selama lo masih ada dalam induk korporasinya, ini agak berat. Jadi justru musuh terbesar dari inovasi itu adalah si korporasi itu sendiri. Nah, korporasi itu sendiri itu apa isinya? Macam-macam. Pertama misalnya adalah desain dari organisasinya. Ya, yang udah layernya udah sangat banyak gitu. Orangnya sangat banyak, itu satu. Dan bahkan itu di desainnya itu jadi silo ya, antara satu dengan yang lain nggak nyambung. Sistem, kita ngomongin sistem yang paling simpel aja, misalnya KPI. KPI-nya udah nggak nyambung, KPI-nya sangat result oriented banget, nggak ada di dalam situ KPI yang membantu mengukur eksperimentasi, gitu kan, nyoba hal-hal yang baru gitu. Bahkan sesuatu yang kesalahan itu dianggap sebuah yang tabu. Belum lagi budaya yang ada di sana, budaya eksekusinya sangat kuat sehingga nggak memberikan ruang kesalahan, nggak berikan ruang untuk uji coba dan sebagainya. Di beberapa industri, di beberapa level itu bagus ya. Misalnya kayak kalau kita pergi ke manufacturing industry, kita pergi ke pabrik tuh biasanya ada spanduk gede, do it right the first time. Ya lo nggak boleh salah bro. Ya wajar nggak boleh salah. Lawang udah ada best practice-nya. Betul. Ya kan, udah ada manualnya, udah ada playbook-nya, lu tinggal ikutin aja. Kalau lu udah ada best practice-nya, lu nyontek best practice itu, dan lu masih salah juga, itu kan terlalu namanya kan. Betul. Nah inovasi itu kan nggak ada best practice. Karena dia mencoba sesuatu yang completely baru, never have been done before. Belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Nah jadi perusahaan besar itu sangat jago dalam menjalankan best practice. Dan mantranya adalah benchmarking. Cara berpikirnya. Jadi, betul. Jadi emang dia execution oriented. Maka waktu pas gue pernah ada video dulu lama banget tentang lulusan MBA itu. Ya, jadi itu diperlukan nggak sih MBA itu gitu kan ya? Itu salah satu argumentasinya kan. Teman-teman yang belajar MBA itu sebenarnya dia belajar untuk bisa running an established organization. Established company, ya.
Nah, startup itu you don't need MBA. If you learn MBA before you start your startup, tuh startup nggak akan jalan-jalan tuh. Karena banyak unknown-unknownnya gitu ya. Betul. Lo mau memperbaiki apa? Nggak ada barangnya juga. Lo nggak tahu juga market mana yang paling bagus, produk lo laku apa enggak gitu ya. Nah, so balik lagi apa sih yang menghambat? I think almost every aspect of the established organizations itu bisa menghambat. Tadi gue tambahin lagi SDM-nya misalnya, cara berpikir SDM-nya, waduh, kaku-kaku ya. Iya, kaku, sok pinter pula lagi ya. Kadang-kadang sebenarnya sih wajar dia merasa pinter ya, karena kan dia sudah membuktikan dirinya belasan tahun bahwa dia berhasil. Kan? Berhasil, betul. Sementara berbicara inovasi hal-hal baru. Iya, inovasi itu kan kita menciptakan sesuatu untuk masa depan. Benar. Yang itu kita nggak tahu akan kepake apa enggak, berhasil apa enggak, bagus apa enggak gitu. Jadi itu banyak area unknown-nya gitu. So, best practice adalah memastikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu sesuai dengan standar terbaik hari ini. Kalau inovasi adalah melakukan sesuatu untuk menciptakan masa depan. So, we're not talking about today. Gitu. Kalau today gue failed, selama failure quote in quote gue tadi membawa gue pada pemahaman yang lebih baik, sehingga gue jadi lebih tahu market mana yang paling pas, produk seperti apa yang paling cocok, gimana cara gue ngejualnya, sehingga in the next 5 years, gue akan punya satu produk andalan yang mengamankan gue at least 5 tahun ke depan. Oke. Gitu. Nah itu innovation itu. Kita innovation itu sama bener-bener kita nggak ngeliat ke belakang, tuh ngeliatnya ke depan aja, creating the future. Siapa di corporate itu yang harus berpikir tentang inovasi? Everybody. Justru itu malah wacana yang kita angkat nih di Cias nih. Ya, jadi everybody must innovate. Yang kedua, everybody can innovate. Kesadaran bahwa semua orang dalam organisasi itu harus berinovasi itu udah saatnya. Dan itu terasa banget waktu pandemi kemarin, bro. Jadi kan dunia itu kan kebagi jadi dunia pre-pandemic dan dunia post-pandemic. In the pre-pandemic world, mungkin let's say 10 tahun yang lalu lah, jangan pre-pandemic banget. Itu perusahaan itu masih bisa survive ketika dia ngandalin ada satu departemen tertentu, R&D namanya, atau business development, product development gitu ya. Itu masih bisa survive tuh. Tapi semakin kesini kan kita tahu kan dunia itu semakin nggak jelas ya, nggak bisa diprediksi, bergejolak banget gitu. Betul. Dan problemnya bukan cuma sekedar produk gue laku apa enggak ya. Iya. Gitu. Problemnya udah supply chain gue aman nggak? Ya. Problemnya adalah customers gue preferensinya shifted apa enggak? Betul. Siapa nih? Ada startup baru yang tiba-tiba muncul, nggak kelihatan, tiba-tiba mulai gerogotin produk market kita. Jadi sekarang itu kita hidup dalam sebuah dunia itu yang ini udah bener-bener Wild West nih. Ini Wild West banget, ini hutan belantara banget gitu, nggak kayak dulu. Dulu kita bisa buat strategic planning itu 5 tahun, bro. Betul. Ada level certainty-nya tuh ada. Yes, ada. Ya. Tapi ini gue sejak November kan banyak bantu perusahaan ya, menyusun strategic planning dan sebagainya. Kalau dulu nih 5 tahun kan, bro. Betul. Kalau sekarang paling lama berapa tahun tebak? Ini real nih, klien-klien gue nih. 3 tahun. 3 tahun tuh maksimum. Bahkan yang kemarin gue baru pulang dari Singapura kan, bantu satu perusahaan. Dia udah punya tuh 5 tahun, 3 tahun udah ada itu. Terus gue tanya nih, oke Pak, ini kita punya waktu nih 2,5 hari nih kita ada di sini gitu. Kita mau fokus kemana? Jawaban dia gini, 2023 aja Pak Indra. Loh kenapa nggak yang 2025, 2027? Itu terlalu banyak asumsinya katanya. So what is important adalah we do 2023 right dulu. Karena 2023 ini adalah pintu gerbang menuju dunia post pandemic ini, 2023 ini. Betul. Kalau di depan ini kita fundamentalnya kuat, kan isu-isu yang sekarang banyak layoff dan sebagainya itu kan karena fundamentalnya. Betul. So kalau kita punya fundamentalnya kuat sekarang, ya. Ini akan relatif membuat perjalanan kita ke depan tuh lebih secure. Ya nggak ada yang beneran secure, tapi lebih secure. So, udah Pak Indra, 2,5 hari kita kumpul di sini semua BOD dan BOD-1 fokus 2023 aja. Wih, gila. Sampai sebegitunya tuh saya, wah gelap deh. Ntar 2020 masih gelap gitu. Apalagi kita mau tahun pemilu lagi kan. Bro, jadi yang lu lihat sekarang coba gua minta pandangan dari lu mengenai kondisi perusahaan-perusahaan yang sudah established kayak Google. Kalau startup mengurangi pegawai wajar karena mereka perusahaan-perusahaan yang baru dan mungkin over hiring ya. Tapi kalau Google yang very established, Amazon, even kayak ya Tesla dulu kita udah tahu ya. Mereka itu kan sebetulnya
tidak kurang inovasinya. Dan inovasi butuh orang. Tapi mereka lay off people. Pandangan lu ya, pertama, apakah benar karena mereka is not profitable atau mereka mengejar profit semata-mata, atau sebetulnya mereka actually realize mereka nggak butuh segitu banyak orang, dimana ya orang yang ada sebetulnya sangat-sangat cukup untuk melakukan pekerjaan yang ada sampai dengan 5 tahun ke depan mungkin, atau even 2 tahun 3 tahun ke depan. What do you think? Itu balik lagi ke bisnis strateginya mereka. Jadi misalnya gini, wah gue sekarang ada massive hiring nih, kita hire banyak orang gitu. Itu kan keputusan yang dibuat berdasarkan bisnis strategi yang mereka udah tetapkan. Betul. Ya. Termasuk juga, kita mulai adopsi teknologi ini deh gitu. Kita mulai buka cabang di negara ini deh. Itu semua itu adalah bentuk eksekusi dari sebuah strategi yang dibuat. Nah jadi ketika mereka buat strategi ini di tahun-tahun sebelumnya 2022, 21, 20 itu dia buat strategi dengan basic assumption bahwa market untuk produknya mereka yang itu mostly digital based itu akan grow. During the pandemic aja kan ada surge, ada lompatan yang sangat signifikan, dan mereka kan berasumsi bahwa ini akan grow gitu. Amazon, wah pembelian secara online meningkat secara drastis gitu, dan ini akan naik terus gitu. Nah untuk nangkepin semua peluang-peluang itu mereka buatlah strategi. Wah kita harus buka gudang lebih banyak nih, kita harus buka branch lebih banyak nih. Kita mumpung lagi naik-naiknya, kita jual barang lebih banyak lagi nih. Kita buat produk lebih banyak lagi nih. Kenapa? Karena kalau mereka nggak lakukan itu, pesaingnya akan lakukan itu. Dan mereka takut kalau seandainya mereka nggak maksa grow secepat-cepatnya, pesaingnya melakukan itu, akhirnya market share kan tergerus kan. Nah akhirnya mereka putuskan apa? Ya udah kita invest aja. Gitu. Akhirnya dibuatlah sebuah strategi pertumbuhan yang sangat masif. Dan itu membutuhkan diantaranya orang-orang tambahan. Karena buka gudang di sini butuh orang lah. Karena buka pabrik di sini butuh orang lah. Ternyata begitu pas masuk ke 2022, ya, apalagi makin ke belakang, mereka menyadari bahwa asumsi yang mereka gunakan nggak tepat. Jadi orang udah mulai ya, karena orang kangen ya setelah 3 tahun kita cuman modalnya digital doang ya, gue pengen sekarang yang real lah, ketemu sama orang, makan, nongkrong dan sebagainya gitu. Dan mereka harus adjusting the strategy kan. Dan itu sesuatu yang lumrah. Yang gue bingung itu adalah orang begitu, wah ini ada layoff nih, mau bangkrut ya. Ya nggak gitu kali. Iya benar, makanya. Perusahaan itu kan dinamis ya. Jadi misalnya kita tanya gini, apakah berarti mereka bodoh gitu waktu pas lagi kemarin-kemarin buat strategi growth? Ya enggak, mereka isinya orang pintar. Cuma namanya manusia, even the smartest guy di dunia ini gitu can make mistakes. Kenapa? Karena dunia sekarang udah semakin aneh. Betul. Semakin nggak bisa diprediksi gitu. Bahkan kemarin waktu pas ngomongin resesi nih, itu ekonomi dunia aja tuh nggak kompak bro di dunia itu. Nggak ada yang klop ya satu sama lain. Jadi bilang begini misalnya, ini jadi sekarang resesi apa nggak sih? Itu kagak kompak ekonomi dunia tuh. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Pertanyaannya, lu kan belajar dari textbook yang sama. Ya. Kok bisa? Definisi resesinya kan sama gitu kan. Kok bisa beda-beda gitu. Nah, ya gue iseng aja gue baca-baca gitu kan ya. Yang gue temukan menarik adalah sebagian dari mereka mengatakan gini, teori ekonomi yang kita gunakan saat ini tidak bisa menerjemahkan apa fenomena yang terjadi sekarang. Saking anehnya ini dunia. Jadi harus ditulis ulang. Seru kan? Gila. Nah, coba lo bayangin dalam kondisi dunia yang kayak gitu. Lo masih ngandalin best practice yang diambil dari 10 tahun yang lalu. Kagak masuk akal bro. Udah gak relevan lagi itu best practice. Dunianya udah beda, ekonomi aja udah gak sepakat. Gitu. So the best thing we can do right now adalah buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, lakukan seperti yang gue lakukan waktu pas lagi gue dipecat dari Kubik gitu. Ya nggak sih? Masuk aja ke sini, coba belusuk gitu. Karena emang kan dunianya kalau zaman di Kubik udah kebaca petanya bro. Ya kan, dunia itu gue udah baca gitu. Sebenarnya udah nggak terlalu seru lagi kalau dalam konteks orang yang suka adrenalin ini ya. Adrenalin rush ya. Untung larinya ke hal positif itu. Kalau nggak bisa bungee jumping atau apa. Gue malah nggak berani bungee jumping ya. Mendingan gue buat bisnis baru aja deh gitu. So jadi bro, lu lihatnya sekarang ini kondisi dunia bukan ekonomi lah, dunia perusahaan, bisnis, mulai dari korporasi sampai dengan UKM, sebetulnya apa sih yang sedang mereka hadapi, atau mungkin sesuatu yang
mungkin uncertainty ini akan membawa perusahaan kemana kalau mereka tidak melakukan perubahan atau tidak berinovasi. Iya, jadi apa yang teman-teman di baik dalam negeri ataupun luar negeri ya perusahaan-perusahaan gede itu lakukan ya dengan mungkin layoff itu dan sebagainya, itu kan tanda bahwa mereka lagi adjusting the strategy. Betul. Which is itu benar. Ya harus begitu dengan perusahaan. Betul. Kalau dia tetap ngotot dia udah tahu nih asumsi dia ternyata salah. Dia udah tahu nih strategi dia itu nggak benar gitu ya, bakal akan costnya jadi mahal. Terus dia tetap kekeh. Ya itu yang salah. Betul. Yang benar adalah dia terus adapting kan dengan informasi yang didapat, dengan fakta yang ada di lapangan. Dia harus adapting. Organisasi itu semakin ke depan semakin gitu. Maka konteks atau konsep agile organizations dan sebagainya gitu, resilience organizations itu adalah konsep-konsep yang sekarang lagi naik daun. Karena emang dunia tuh mensyaratkan perusahaan lo kalau mau survive. Ya harus resilient ya. Lo harus resilient and agile itu. Nah yang gue gemes adalah perusahaan-perusahaan mau ini sama berlaku ya, bukannya corporation, UKM juga. Iya dong. Ya begitu pas marketnya bergeser masih tetap ngotot gitu ya. Masih sama gitu kan, produk yang ini udah jelas udah nggak ada yang suka lagi, tetap aja gitu. Sekarang lato-lato lagi rame gitu. Iya. Terus kalau lo invest $1 juta untuk beli lato-lato, bikin pabrik lato-lato gitu kan ya, lo yakin berapa lama tuh orang Indonesia main lato-lato gitu kan? Bisa jadi bulan depan udah basi gitu. Indonesia kan begitu kan, FOMO banget gitu ya. So ya lo strategi itu tidak ditulis di atas batu, ya, di atas kertas pakai pensil. Iya, bisa dihapus. Kalau nggak kehapus, robek aja kertasnya, buka buku baru. Ganti, gitu loh. Jadi semakin kesini itu adjustment dari strategi, dari eksekusi itu kencang banget ya. Makanya gue cerita tadi setahun klien gue itu di industrinya tuh top 3 dia, market leaders. Wow. Yang segitunya, dan dia tahun kemarin tuh keuntungan terbesar yang dia dapatkan sepanjang sekian puluh tahun perusahaan itu berdiri. Harusnya dia pede dong. Bener. Ya nggak? Udah dia top 3, keuntungan terbesar, dia penyumbang terhadap grup usahanya. Dia tuh kayaknya dia nyumbang dari sekian banyak perusahaan, dia tuh nyumbang lebih dari separuhnya. Harusnya jumawa dong, ya nggak? Wah, gue tahu lah ke depan mau kayak gimana, confident. Kita akan gini-gini. Enggak bro. Lah udahlah 2023 aja Mas Indra. Gila gue bilangnya. Tapi justru itu yang benar sekarang. Yang gue gemes adalah ngelihat mau perusahaan gede atau UKM, ya, dia tetap aja kekeh, yang dijalanin masih sama kayak dunia sebelum pandemi. Gitu. Lu nggak ngeliat tuh teman-teman lo yang lain tuh, yang lebih gede, yang mungkin bisa jadi orangnya lebih pintar gitu ya. Iya. Dia aja nyadar diri dan langsung berbenah, ngubah. Nah lu santai-santai aja gitu. Kan bikin deg-deg, untung bukan perusahaan gue gitu. Ya urusan lu lah tuh, urusan lu sendiri gitu kan. Tapi gue yang penting gue udah ngomong ya, gue bilang gitu. Itu. Wow. Ini sebetulnya wake up call ya. Begitu kita dengar perusahaan-perusahaan besar melakukan itu, banyak orang berasumsi resesi, krisis. Bisa jadi mereka bukannya resesi atau krisis, tapi memang adjustment yang mereka lakukan itu benar-benar. Itu juga bisa jadi sebagai bentuk respon terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Salah satunya adalah inflasi, krisis. Betul. Ada supply chain yang terganggu gara-gara perang. Ya minimal antisipasi apa yang akan terjadi ke depannya kan, benar gak ya? Nah, itu kan bagus kan? Berarti kan responsif tuh perusahaan kan? Betul. Jangan lu udah ngeliat di depan mau ada resesi lah, mau ada inflasi, mau ada kayak gini, lempeng aja gitu. Nah, itu kan yang serem itu. Benar-benar. Atau nunggu ya, nunggu hancur, nunggu hancur baru berubah. Nah, itu banyak banget yang kejadian. So, apa ilmu yang harus dikuasai oleh teman-teman untuk bisa berinovasi? Atau gimana sih cara berinovasi untuk kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan UKM gitu? Pertama-tama gini, kita perlu dudukkan dulu definisi inovasi itu ya. Jadi inovasi itu kan nggak harus sesuatu yang nggak harus out of the box, nggak harus gede banget ya, breakthrough, out of the box, nggak harus produk, nggak harus services. Proses kita bisa inovasi, model bisnis kita bisa inovasi, service gimana kita melayani customer kita bisa inovasi. Jadi inovasi itu by definition itu, definisi inovasi itu banyak ya. Makanya gue jarang pakai definisi karena tergantung lo ngambil dari mana gitu ya. Gue pilih ketika gue ngomong inovasi itu gini. Jadi sesuatu tuh dibilang inovasi itu syaratnya apa sih? Nah setelah gue cari itu syaratnya ada 3 sebenarnya. Ini gue kompilasi lah ya dari berbagai sumber. Yang pertama adalah harus ada keterbaruan, udah pastilah namanya juga inovasi, ada novelty di sana. Kalaupun nggak benar-benar baru, beda lah dari sebelumnya. Beda. Ya. Kalau itu sama, ya itu best practice namanya. Ya. Yang kedua adalah keterbaruan atau perbedaan itu beneran bisa menyelesaikan masalah dari customersnya dia. Ya. Sehingga itu menciptakan value.
Ya, jadi harus ada value yang tercipta. Lo nggak asal beda, nggak asal baru. Tapi keterbaruan perbedaan itu creating value, menyelesaikan masalah orang, ya, memberikan orang sesuatu yang sebelumnya mereka nggak pernah dapetin sebelumnya. Itu kan creating value. Dan yang ketiga syaratnya adalah diadopsi, dipakai orang. Ya. Kalau misalnya gue buat sesuatu baru berbeda, wah ternyata ada value nih, bagus nih, tapi yang tertarik pakai cuma gue doang. Custom nggak mau pakai itu, kenapa? Gue nggak butuh. Teman-teman di sini juga entar aja deh gitu. Itu bukan inovasi. Yaitu invention namanya, sebuah penemuan yang keren yang bagus. Tapi ketika itu tidak diadopsi masuk ke dalam mass market, itu nggak inovasi. Dan begitu banyak invention di dunia ini yang tidak menjadi inovasi. Kemarin itu kita baru aja memberikan anugerah Innovation Heroes, Coach. Ya, kita CIAS kerjasama mensupport Indonesia Forum namanya. Kita seleksi dari sekian ratus kandidat. Kemarin kita undang 14 yang jadi nominator, kemudian dari 14 itu 5 yang kemudian kita berikan anugerah Innovation Heroes, pahlawan inovasi bangsa gitu. Itu dihadiri mantan menteri dan sebagainya lah, orang-orang hebat lah. Nah, Prof. Bambang Brojonegoro yang menjadi ketua Indonesia Forum dan juga ketua dari ajang kita ini, dia bilang ini, dia mengutip salah satu guru besar di Amerika ya, bahwa inovasi itu adalah invention dikalikan commercializations. Itu kalau dalam konteks keren. komersil ya. Jadi lu untuk apa lu punya sesuatu yang baru yang keren yang itu menyelesaikan masalah, tapi orang nggak pakai, orang nggak beli, nggak ada yang mau. Nah berarti kan inventionnya harus dikalikan commercialization. Kalau dalam konteks social innovation mungkin bukan komersialisasi ya, tapi masyarakat setempat itu, orang di desa itu dipakai. Gitu. Jangan kita datang bawa invention ke satu desa, satu kampung, ini harusnya ini bisa membuat air bersih, MCK, kesehatan, tapi oleh masyarakat sekitarnya nggak dipakai. Kenapa? Karena ribet, susah, terlalu aneh gitu. Itu bukan innovation. Gitu. Nah, jadi balik ke pertanyaannya Coach Tom, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama adalah kita harus yakin dulu bahwa ada cara yang jauh lebih baik dibandingkan yang sekarang kita jalankan, yang itu lebih diminati oleh customers kita, yang itu lebih dibutuhkan, gitu. Termasuk produk atau layanan. Percaya deh, produk lo itu mungkin sekarang masih laku ya, karena customer lo belum pernah ngerasain a much better produk. Iya. Lo jangan belum pernah nyobain ya. Iya. Karena udah pasti lo harus bikin apapun yang lo punya sekarang. Maksud gue ini di CIAS, gue punya program-program inovasi dan sebagainya. Ya. Gue adalah orang pertama yang bilang, yang kita punya itu emang ya sekarang ini klien kita happy. Puas, dapat value. Tapi lu tanya gue, am I happy? No. Iya. Karena I believe ada cara yang lebih baik lagi, yang sekarang kita belum tahu. Makanya gue challenge anak buah gue, lu pikirin deh, lu eksperimentasi. Lu kulik-kulik, lu coba-coba. Jangan pernah, nih ada di kepala gue nih, jadi sebuah program, lu tinggal eksekusi doang. Gue gak mau begitu. Nggak berkembang-kembang. Lu coba, lu kulik-kulik gini, lu ngusulin ke gua gitu. Nanti kita bangun ini bareng-bareng gitu. Nah, berangkat dari mindset itu, Coach. Sadari bahwa apapun yang kita punya sekarang ini, baik dari produk, layanan, atau cara kita jalanin bisnis, cara kita melayani customers, bisnis proses internalnya kita, ya, end to end, itu ada cara yang lebih baik. Yang kita punya sekarang itu nggak bagus, udah gitu aja deh. Yang nggak bagus aja udah untung. Yang nggak bagus aja laku. Apalagi lo bagusin lagi, kan gitu. Mindset itu duduk dulu. Ketika kita udah punya mindset begitu, muncul rasa curiosity kan, rasa penasaran kan. Benar. Kalau gitu diapain lagi produk gue ya? Gue tambahin apa ya? Gue buat apa ya? Cara jualan gue jadi dimanain ya? Dan itu akan mengarah kepada upaya melakukan sesuatu yang baru atau berbeda. Ngulik tadi, coba deh gitu. Mantap. Dan upaya pertama hampir pasti nggak akan langsung ada hasilnya. Ya. Bahkan mungkin nggak berhasil ya gitu. That's fine. Karena kalau dalam proses inovasi itu hampir selalu kita menemukan bahwa apa yang kita pikir itu bagus ternyata nggak bagus. Itu bukan berarti gagal. Itu cuma feedback doang. Ya sama kalau kisahnya Thomas Alva Edison lah ya kan. Berapa sih orang bilang 900 kali atau 1000 kali macam-macam lah ya. Kan dia bilang kan gue nggak 1000 kali gagal kan. Gue cuma menemukan 1000 cara yang salah, tidak tepat untuk membuat bola lampu. Inovasi itu selalu begitu. Aku coba cara gini, nggak kena ya. Kenapa nggak kena ya? Oh mungkin ini harusnya gini, coba begini deh.
masih gak kena juga ya. Oh karena nih arah angin gini-gini, coba deh gue jalanin, gue puter gini deh. Nah ini lumayan nih gitu. Inovasi itu gitu, cuman ngulik-ngulik doang. Oke. Oh mau orang yang paling cerdas Steve Jobs juga cara kerjanya juga begitu. Betul. Alva Edison juga gitu. Nyoba elemen-elemen ya di alam ini, kalau digabung ini kok enggak ya? Kalau ini digabung ini kok enggak ya? Gini enggak ya? Buat vaksin kemarin sama aja prosesnya begitu. Benar. Cuma nyoba-nyobanya nggak modal ngasal, ada ilmunya. Susah nggak sih merubah pikiran orang-orang yang selama ini di corporate sudah nyaman, terus dipaksa untuk berinovasi, karena itu akan mengganggu zona nyaman mereka. Ada kesulitan nggak sih? Oh pasti. Dan saya nggak akan bilang susah. Saya nggak bilang sulit, saya bilang itu nggak mudah. Yeah. Karena by nature manusia itu kan homeostatis ya. Dia akan berusaha untuk mempertahankan kondisi awalnya. Yeah. Ya, kalau udah nyaman ngapain lagi dia harus berubah. Itu tuh human nature banget. Yeah. So kita tuh harus melawan human nature. Untuk mau berubah itu kan melelahkan, capek, berisiko, belum tentu berhasil, bikin malu dan sebagainya. So di antara benefit dengan cost-nya, kalau kita lihat dari jangka pendek, banyakkan cost-nya. Kalau dalam jangka pendek ya. Yeah. Cuman yang kita tahu sekarang gini, urgency untuk innovate itu sekarang udah nggak lagi bisa kita nafikan. Ya karena cerita gue tadi kan, udah berubah begini, nah lo dunia udah begini, lo masih santai sama, gue pengen cubit kamu gitu rasanya gitu. Lu gimana sih gitu. So harus ada sebuah upaya yang masif, konsisten, berkelanjutan. Dan sedikit memaksa kali ya? Oh iya, segala sesuatu tuh, human nature tuh, ada orang yang nggak perlu dipaksa udah gerak sendiri. Yeah. Tapi most people tuh harus dipaksa. Tinggal cara maksanya gimana sih yang cantik, yang elegan, yang bagus. Yang nggak terlalu menimbulkan riak. Kalau dia menimbulkan panas sudah pasti ya. Segala sesuatu benda ketika ada friksi kan, inovasi itu kan membangun friksi Mas. Iya. Jadi ini ada sesuatu yang udah biasa dilakukan nih, gearnya muternya begini nih. Terus kita tiba-tiba mau innovate nih, gearnya jangan gini deh muternya deh. Kita riksin kan pasti ada percikan-percikan api itu kan. Itu kan pasti friction namanya kan. Nah gimana caranya supaya friction itu nggak terlalu besar, maka harus dibuat strategi. Yang gue selalu ngomong sama teman-teman adalah gini, guys, lu tuh ya, please jangan naif dia tentang inovasi. Gitu. Banyak orang itu termasuk perusahaan gede adalah berpikir ketika dia town hall meeting kumpulin semua karyawan, kemudian BD-nya bilang mulai saat ini kita innovate, tahun ini tahun inovasi kita masukkan ke dalam core values-nya perusahaan, yel inovasi, wah transformasi gitu. Paham ya, paham. Kita buatin booklet tentang bagaimana cara inovasi, bahkan dikasih training karyawan tentang inovasi. Kemudian pikir, oke ya, kan gue udah ngomong, udah sampai message-nya, gue udah kasih mereka training inovasi, udah pasti inovasi jalan. Enggak juga. Dia gunakan pendekatan yang sama ketika dia jalanin gini, misalnya gini, gue punya pabrik misalnya, perusahaan lah gitu, nggak usah pabrik ya supaya lebih generik. Ada karyawan baru masuk. Oke, sebelum kalian mulai kerja dengan benar, gue kasih arahan dulu ya. Jadi perusahaan kita tuh begini ya, paham ya, paham. Selanjutnya, kalian supaya kerjaannya benar kita latih nih, kita undang trainer, coach untuk melatih dia supaya dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga dengan mudah dia akhirnya nyambung dengan karyawan yang lain, sehingga dia bisa perform KPI-nya tercapai. Nah, dia gunakan pendekatan mindset yang sama tentang inovasi. Dia pikir dengan dia melakukan yang sama, dia kumpulin orang-orang, diomongin pentingnya inovasi, bla bla bla, dikasih training inovasi, otomatis jalan. Enggak, bro. Bedanya ada di mana? Bedanya adalah kalau yang pertama tadi, yang dilakukan oleh si karyawan yang dikasih tahu dan di training itu adalah sesuatu yang lumrah di perusahaan itu, yang standar di perusahaan itu, yang memang di-expect oleh semua orang termasuk atasannya mereka. Iya. Ya. Jadi peer pressure mereka akhirnya ikut mendorong mereka akhirnya jalanin itu. Inovasi itu justru yang dilakukan bikin gerah atasannya, bikin gerah rekan kerjanya, sesuatu yang baru, yang ngacak-ngacak tatanan yang ada. Jadi musuhnya aja udah banyak belum dijalanin. Nah terus kita berpikir bahwa ketika gue pakai pendekatan yang sama, gue udah kasih arahan, gue kumpulin, gue kasih training, gue kasih coaching, gue panggil coach Tom lah ya untuk melakukan ini, maka mereka akan bisa berinovate. Ya enggak jangan pakai. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu itu cuman lo ngajarin orang supaya bisa conform, bisa sesuai dengan yang standar yang ada. Yang satu lagi lo ngajak orang untuk ngacak-ngacak standar yang ada. Yang pasti musuhnya banyak. Terus lo pikir itu kan berjalan secara natural? Kagak akan. Gitu. Itu harus digembala ya orang-orang gitu ya, diemong, dituntun, ditelatenin, konsisten gitu. Ya,
dengan pemaksaan yang halus. Dan itu benar-benar merubah culture sebenarnya. At the end of the day, the goal dari apapun yang kita lakukan ini, masuk Cias yang kita lakukan, itu ujungnya adalah culture. Karena begitu perusahaan udah punya culture of innovation, udah nggak usah ada apa-apain lagi, bro. Keren. Orangnya belajar sendiri, orangnya innovasi sendiri, udah kagak diperlukan. Tim lu ada berapa sekarang? 30-an sekarang. 30. Itu trainer dan... Untuk Cias doang ya. Kalau my whole group itu hampir 200. Kalau grup itu kan di luar yang lain. Kalau yang Cias, kalau yang inovasi 30. itu 30. Trainer dan yang seterusnya. Full timer ya. Kalau associates kemudian partners itu udah lebih banyak lagi. Lo nggak bikin public training atau public workshop? Ada sih gua, design thinking kebanyakan. Design thinking ya. Karena fokus gua itu kan consulting sebenarnya. The best the best book knowledge tentang inovasi itu apa? Design thinking. Kalau untuk yang basic. Design thinking itu kan salah satu approach yang sekarang lagi populer. Betul. Jadi supaya orang bisa berubah cara berpikir gitu kan. Jadi untuk innovate itu banyak cara kan. Nggak hanya design thinking. Kita bahkan belajar misal kayak Kaizen, Six Sigma itu juga part of innovations, cuman incremental innovations. Gitu aja. Inovasi kan jenisnya macam-macam gitu kan ya, kategorinya gitu. Nah, design thinking itu hanya salah satu teknik atau pendekatan untuk berinovasi yang cirinya tuh berpusat pada manusia. Jadi ada orang tuh inovasi kan berpusat pada produk ya. Jadi gimana caranya supaya mikrofon ini lebih awet, lebih bagus. Nah, ada yang kalau design thinking itu dia nggak berangkat dari produk gitu. Dia mulai dari orang si penggunanya, si indera yang menggunakan mikrofon ini. Gitu. Apa sih sebenarnya ekspektasinya dia, khawatirnya dia, atau pain-nya dia ketika dia selama ini menggunakan mikrofon. Sebenarnya menggunakan mikrofon tujuan untuk apa sih gitu. Bisa jadi ujung-ujungnya nanti produknya nggak ada hubungannya sama mikrofon gitu. Tapi ngomong gini doang aja, apa yang gue inginin bisa terwujud kan. Tujuan mikrofon kan supaya suara gue kedengeran. Kan? Masuk ke kamera gitu kan. Nah kenapa harus mikrofon sih? Kenapa nggak yang lain gitu? Nah itu pakai design thinking. Jadi pendekatannya itu beda banget. Jadi design thinking itu berpeluang menghasilkan inovasi-inovasi yang sifatnya lebih lompatan, bukan cuma improvement sana sini. Iya. Dan itu bisa jadi mungkin hanya 1-5% dari aktivitas improvement atau inovasi yang ada gitu ya. Karena kalau 95% kan memperbaiki sedikit dari yang sudah ada. Ini sesuatu yang benar-benar lompatan jauh gitu ya. Iya, design thinking memang mostly digunakan untuk kepentingan lompatan jauh, tapi tidak selalu. Jadi di beberapa klien kami di Cias itu ada juga yang perusahaannya very spesifik. Yang dikirim itu orang finance, orang legal, keren orang operations, orang HR. Ajarin design thinking. Disuruh memodifikasi hukum gitu. Nah, kalau itu kan nggak boleh ya. Tapi how you implement. Gimana cara mereka jaga, kan orang legal tuh sebenarnya tugas utamanya itu jagain supaya perusahaannya nggak get into trouble. Iya. Caranya gimana, bro? Nah, problemnya itu bisa jadi karena lacking understanding of the legal systems, atau ada kesalahan orang di lapangan dan sebagainya. So mereka tidak berpikir gimana ngubah aturannya karena itu bukan kewenangannya dia kan. Tapi gimana caranya dengan aturan yang ada, ini perusahaan masih bisa menari, berdansa di batas-batas aturan itu. Itu butuh inovasi, bro. Gitu. Sales, ternyata di legal aja butuh inovasi ya. Di finance, bro. Finance loh, itu kan lo nggak bisa ngubah angka. Bener. Udah ada aturan main, mana masuk debit, masuk kredit. Itu banyak inovasi bisa kita mainkan di sana. Wah, gitu. Ini gue mesti belajar nih. Nah, inovasi. Jadi balik lagi pertanyaan lo yang awal tadi ya. Jadi inovasi itu bukannya tugasnya orang R&D saja atau orang everyone in the organization. Itu yang kita campaignkan. Itu dan sekarang surprisingly banyak banget di perusahaan-perusahaan termasuk BUMN, termasuk kementerian yang sekarang udah jadi kliennya kita nih di Cias ini, yang dia udah mulai mewajibkan ke seluruh bagian di organisasinya dia untuk innovate itu. Sebagian udah memasukkan tuh ke dalam KPI ya. Jadi bagi gua nih yang passion gua dari innovation itu, ini very exciting moment bagi gua gitu. Karena dunia udah diacak-acak sama pandemi. Jadi kayak kita di riset ulang gitu kan. Dulu kan dunia tuh udah ada tatanan dunia. Sekarang udah gak ada tatanannya lagi, bro. Udah luluh lantai. Semua harus menata ulang. Kita nyangkulin dulu satu-satu. Ngebuat parit-paritnya dulu, bangun fondasinya dulu gitu. Nah, bayangin aja coba sekali lagi nih. Udah dunia kayak gitu. Lu masih cuman nerusin yang sebelum-sebelum itu, kok nggak masuk di akal kepala gue. Hanya karena ya kita bagus Pak, kemarin pandemi kita lebih untung dan sebagainya. Iya nggak apa-apa, untuk seberapa lama lu gitu. Karena lu nggak bekerja dalam vakum loh. Perusahaan lu nggak
nggak sendirian. Yeah. There are other companies out there. So kalau lu selama ini baik-baik aja, lu nggak takut kalau tetangga lu innovate, kalau tetangga lu explore, kalau tetangga lu memperbaikin produk. Begitu pas customer yang lo layanin sekarang tiba-tiba didatengin sama pesaing lo dan dia come up dengan much better products atau services, ya. Iya, dia customer sekarang kan udah nggak loyal sama brand. Benar, Ya kan? Benar. Dia cari mana yang bisa ngasih value gue lebih banyak. Value itu adalah selisih antara gue dapat apa dengan ongkos yang harus gue keluarkan berapa gitu. Menarik. Kan gitu. Jadi engagement corporate ini rata-rata apa? 6 bulan, setahun? Macam-macam. Ada yang cuman Mas Indra datang dong ngomong ke kita 30 menit gitu ya. Yang penting waktu supaya ngebongkar nih pikirannya mah enggak gitu ya. Ada yang sampai 2 tahun. Oke. Gitu. Kalau per kontrak sih biasanya rata-rata 3 sampai 9 bulan ya kontrak ya. Karena mereka agak menghindari, apalagi zaman sekarang, mereka menghindari kontrak panjang. Long term ya. Yang ada kontrak payung. Oh. MOU, bentuknya MOU, kontrak payung bahwa kita kerjasama dalam gini. Nah nanti ada kontrak-kontrak lagi. Oke, itu ke project ini ya, tanda tangan. Karena mereka kan butuh flexibility juga. I see. Mereka nggak ingin stuck dengan Cias, dengan project ini yang jangan-jangan nanti di tengah tahun baru nyadar, udah nggak nyambung bro gitu. Terus kan gimana? Bagi kita sih fine, karena kita hadirkan untuk bantuin klien, kita nggak ingin repotin klien. Nggak apa-apa, buat kontrak payung aja. Habis itu kita potong-potong. Mereka lebih fleksibel, ngatur anggarannya dan sebagainya. Capek sih bagi kita ya. Kan buat proposal lagi, requirement lagi. Tapi ya hari gini yang harus begitu ya. Jangan maksain ke klien enaknya kita. Gitu. Kita yang ngikut ke klien. Bro, thank you. Kapan lagi nih gue bisa belajar design thinking? Gue mesti belajar design thinking. Ini aja deh ikut gue. Mau dong. Kita ada public trainingnya tuh design thinking. Ada online, ada offline tahun ini. Tahun lalu tuh cuma online semuanya. Ya udah, kabarin gue mau. Design thinking express bro. Cuma 7 jam. Biasanya tuh kita 2 hari sampai 3 hari. Ini offline-nya di Jakarta dong? Jakarta. Oh, ya, gue enakan offline lah daripada online. Gitu ya. Siap. Sip. Teman-teman, belajar apa hari ini? Hari ini saya bersyukur banget ketemu dengan Dr. Indrawan yang berbagi banyak hal. Ini banyak banget quote yang bisa dipotong nanti. So, thank you so much. Saya Tom MC Fresh, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.